Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi buat setiap saudara. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Dan pagi ini saya mau bicara tentang yang lemah berkata aku kuat. Baik, sebelum kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, saudara, saya akan ajak pagi ini saudara naikkan satu pujian lama, ya, cukup lama ini pujian. Tapi inilah komitmen iman kita ikut Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Keputusanku ku tak ingkar walaupun sendiri ku ikut Yesus. Walau ku sendiri, ku ikut Yesus. Walau ku sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Oh, salib di muka, Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Inilah sembah syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat proteksi kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Penjagaan atas hidup kami, atas keluarga kami. Semua baik-baik saja, sehat semuanya. Karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Saatnya berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya bersama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Mari siapkan Alkitab saudara. Buka sama-sama dengan saya dalam perjanjian lama kitab Yoel, saudara ya. Kitab Yoel pasalnya yang ketiga. Yoel pasal yang ketiga kita membaca pada ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kalau saudara buka Alkitab saudara, itu ada judul perikopnya tentang berkat untuk umat Tuhan. Ini janji Tuhan yang akan digenapi ketika melakukan beberapa hal dalam ayat ini. Yoel pasal 3, kita baca sama-sama mulai ya, ayat 9 dan 10. 1, 2, dan 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempala mata bajak
tongkatmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Sekali lagi topik firman Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini, kita bicara tentang yang lemah, yang tidak berdaya. Dikatakan ayat ini berkata, aku ini pahlawan, aku ini kuat, ejaan lama. Mari kita baca dari firman Allah ini. Kalau saudara baca Yoel pasal 1, itu menceritakan murka Tuhan kepada umat Allah. Tuhan murka kepada umat Israel karena mereka telah berbalik dari Tuhan. Mereka hidup dalam dosa dan kejahatan. Sehingga Tuhan kirim tulah belalang, saudara ya. Sehingga gandum dimakan habis, anggur dimakan habis, semua buah-buahan, hasil panen semua dimakan habis oleh belalang, tulah daripada Tuhan ini. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya Israel mengalami kelaparan. Tumbuh-tumbuhan semuanya mati, bahan pangan tidak ada, maka binatang pun semuanya mati. Sehingga manusia terancam juga oleh kematian. Maka yang terjadi, maka sang Nabi Yoel, saudara ya, di tengah-tengah paceklik yang hebat, di tengah-tengah kegoncangan murka Allah yang luar biasa, muncullah Nabi Yoel menyerukan suara pertobatan. Ayo kembali kepada Tuhan, bertobat. Itu pasal 1. Nah, pasal 2 itu berbicara tentang janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji begini, kalau umat Israel berbalik kepada Tuhan, Tuhan berjanji memulihkan. Tuhan berjanji memberkati. Tuhan berjanji akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Nah, itu pasal 2 tentang pemulihan, tentang berkat, tentang segala janji Tuhan. Nah, yang kita pelajari adalah pasal 3. Ini ada sesuatu yang Tuhan minta. Ada bagian-bagian dalam kehidupan umat Israel yang Tuhan suruh mereka harus lakukan. Kalau mereka mau diberkati, kalau mereka mau dipulihkan oleh Tuhan kondisi keadaan mereka yang hancur itu, maka Tuhan minta mereka lakukan ini. Dikatakan bersiaplah untuk berperang. Saya baca ulang sedikit pada ayat yang ke-9. Dikatakan begini, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Perhatikan, bersiaplah untuk peperangan. Mesti berperang. Saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, nggak ada cara lain. Mesti siap untuk berperang. Nah, pertanyaannya, saudara siap perang atau tidak? Bukan berperang dengan orang luar, tapi berperang dengan diri kita sendiri. Berperang dengan dosa kita. Berperang dengan segala hal-hal yang Tuhan tidak suka, yang masih ada bercokol dalam hidup kita. Itu yang mesti diperangi. Nah, ayat ini menarik. Yang disuruh berperang, yang disuruh maju berperang, siapa dalam ayat ini? Yang pertama, suruh maju para pahlawan. Siapa para pahlawan? Yang kedua adalah para prajurit. Semua prajurit disuruh tampil untuk maju. Para pahlawan maju perang, dikatakan. Para pahlawan di sini secara rohani, saudara ya, ini berbicara tentang umat Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan. Umat Tuhan, para pahlawan ini berarti orang yang sudah teruji kesetiaannya ikut Tuhan. Sudah mengalami yang namanya pasang surut peperangan iman. Pahlawan-pahlawan iman ini artinya orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan dan sudah mengalami yang namanya badai, kesukaran, kesulitan, dihantam macam-macam penderitaan, tapi nggak pernah mundur. Mengalami badai kesukaran, tetap setia sama Tuhan. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, kata orang Surabaya. Tidak ada kata mundur, saudara. Makanya tidak heran disebut para pahlawan. Dan saya percaya di antara Anda yang mendengar firman Allah, ada yang disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman. Anda ini pahlawan. Siapa? Orang yang berkomitmen tetap setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, ada kesukaran, ada kesulitan, tidak ada kata mundur. Sekali Yesus, tetap Yesus. Para pahlawan iman, ini adalah orang-orang yang teruji imannya. Lalu yang kedua, yang disuruh maju berperang, ini adalah para prajurit. Siapa mereka, para prajurit ini? Orang-orang yang masih baru dalam Tuhan. Masih baru belajar ikut Tuhan. Masih baru belajar tentang iman. Masih baru belajar mengenal tentang Tuhan. Baru belajar mengenal tentang firman-firmannya. Masih baru, saudara ya. Itu pun disuruh maju berperang tanpa kecuali. Dan yang menarik, dalam peperangan ini baik para pahlawan maupun para prajurit dikatakan begini. Yang namanya alat bajak tadi, ya, alat-alat pembajak
tadi coba saya baca dulu sebentar pada ayat yang 10 dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Jadi mata bajak berubah jadi pedang, lalu pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Mata bajak, kita sama-sama tahu yang namanya bajak, mata bajak itu untuk membajak ladang, untuk membajak sawah, ya saudara ya, supaya tanahnya gembur. Dan orang membajak kerja di sawah itu berarti keadaannya aman. Hanya keadaan yang aman, keadaan yang tentram, maka orang bisa bekerja membajak pun dengan aman. Tapi situasinya dikatakan mata bajak ditempa, saudara, diubah menjadi pedang. Artinya apa? Nggak aman. Ada peperangan. Lagi bergoncang keadaannya. Situasi lagi sukar. Makanya terjadi perubahan, mata bajak yang biasanya dipakai membajak di sawah ditempa jadi pedang. Pedang itu alat perang. Pisau-pisau pemangkas untuk menuai gandum, pisau pemangkas pun dirubah jadi tombak. Bukankah ini alat perang? Karena memang Tuhan suruh perang mereka, saudara ya. Bahkan dalam peperangan ini menarik, Alkitab katakan, saya baca ulang pada bagian ayat yang ke-10, kalimat yang terakhir, baiklah orang yang tidak berdaya. Ejaan yang lain berkata begini, baiklah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, berkata, aku ini pahlawan. Ejaan lain berkata, aku ini kuat. Jadi kalau saya sambung gabung jadi satu, Alkitab katakan, baik para pahlawan, baik para prajurit berperang, dikatakan apa? Mata bajak dirubah jadi pedang, pisau pemangkas dirubah jadi tombak. Berperangnya bagaimana? Berperangnya ternyata dengan mulut, berkata, yang lemah berkata, aku kuat. Yang tidak berdaya, yang sudah nggak bisa apa-apa, yang dia bikin berkata, aku ini pahlawan. Saudara, yang saya mau terangkan sama saudara dari awal saya bilang, sesungguhnya umat Tuhan disuruh maju berperang bukan perang secara fisik. Perangnya bukan perang secara luar. Memang harus ada perubahan, saudara. Jelas dari mata bajak jadi pedang. Dari pisau pemangkas jadi tombak. Dari pasif harus jadi aktif. Mau berubah. Berperang. Berperang bukan dengan sesuatu yang di luar, tapi yang di dalam. Yang lemah di dalam berkata, aku kuat. Yang tidak berdaya karena kesukaran, karena ditindas kesulitan berkata, aku ini pahlawan. Bukankah ini seringkali menjadi kebiasaan Anda dan saya, terutama di tengah-tengah fakta yang sedang kita hadapi hari ini, di mana dunia sedang bergoncang, saudara ya. Negara-negara bangsa di dunia sedang mengalami goncangan dan sepertinya goncangan masih jalan terus. Tapi saya percaya, saya yakin dengan janji firman Allah, di tengah-tengah kegoncangan yang melanda hampir seluruh dunia ini, Tuhan menetapkan kita bukan untuk menjadi korban, Tuhan bukan menetapkan kita untuk secara manusia tidak bisa bergerak satupun juga, tapi saya percaya rencana Tuhan buat setiap kita adalah menang sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan. Anda bukan orang biasa. Alkitab katakan Anda prajurit Tuhan. Anda adalah pemenang-pemenang, pahlawan-pahlawan iman. Sebab itu saudara ya, percaya dengan ketetapan Tuhan. Perubahan terjadi, kemenangan terjadi, situasi goncangan seperti ini. Yang harus Anda buat cuma satu, berpegang kepada firman, ya, berpegang kepada janji Allah. Itu yang bisa merubah kita yang lemah bisa jadi kuat, yang tidak berdaya bisa berkata, aku ini pahlawan. Saudara, seringkali dalam kesukaran kita suka berkata begini, toko lagi sepi, usaha lagi susah, omset lagi turun. Itu kan kebiasaan mulut kita. Langganan gak ada yang datang. Bisa gak diperangi itu perkataan kita dibalik? Yang pasif jadi aktif. Memeranginya dengan mulut kita, saudara yang supaya keadaan yang kalah jadi menang, yang lemah jadi kuat, saudara yang harusnya hancur bisa bangkit kembali. Perangnya dengan mulut, dengan perkataan. Jelas Alkitab berkata Amsal 18, hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Senjata kita sekarang adalah perkataan kita, saudara ya. Mari belajar begini, saudara ya, merubah cara pandangan kita. Mari merubah cara penilaian kita akan diri sendiri. Mari merubah cara pandang kita, penilaian kita akan situasi, kondisi, masalah yang terjadi di depan kita. Ya, satu contoh,
Seperti misalnya Elia ketika bertemu dengan janda Sarfat. Mari kita bicara cara pandang ya, mesti dirubah. Ada mesti aktif nih saudara ya. Cara pandangnya kepada diri kita mesti berubah. Seringkali kita berkata, oh saya lemah, saya nggak bisa apa-apa. Mari lihat kisah tentang Elia ketika bertemu dengan janda Sarfat. Anda mesti stop berpikir, Anda mesti berhenti sampai di sini selalu menilai diri kita itu sebagai janda Sarfat. Selalu mengidentifikasikan diri kita sebagai yang lemah. Selalu kita berkata diri kita itu seperti janda Sarfat yang sebentar lagi akan mati, besok akan mati. Bisa tidak ini dirubah? Kita menilai diri kita, aku ini adalah Elia, yang memberikan pandangan, yang memberikan arahan, yang memberikan solusi, bahkan yang menyatakan kuasa Tuhan bekerja. Bisa nggak kita menilai diri kita bukan korban? Bisa nggak kita berkata diri kita bukan orang lemah? Kita itu Elianya yang bisa memberikan solusi, yang bisa menyatakan kuasa Tuhan. Karena memang itu maunya Tuhan, saudara, kita menjadi garam dan menjadi terang hidup. Tuhan mau Anda di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang ini menjadi solusi bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, bisa nggak kita berpikir seperti yang saya barusan katakan tadi? Anda bukan janda Sarfatnya, Anda Elia di akhir zaman. Anda juga Elisa di akhir zaman. Ketika bertemu dengan seorang janda dari nabi yang mati, saudara ya, dia punya hutang yang banyak. Seringkali kita berpikir kita akan jandanya ini yang punya masalah ini. Bisa nggak kita memandang kita ini Elisanya yang memberikan solusi, yang menyatakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang, bahkan dalam kehidupan setiap kita. Hari ini singkat saja saya mau bilang sama saudara, ini waktunya kita bangkit, berperang dengan situasi keadaan yang ada. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang secara global, percayalah begini, Tuhan menetapkan kita bukan untuk kalah. Tuhan menetapkan kita bukan untuk jadi korban. Bahkan Tuhan menetapkan kita bukan tidak berdaya bertahan menghadapi situasi ini. Tuhan menetapkan kita menjadi pahlawan, pemenang, saudara ya. Yang namanya pahlawan itu dia berani hadapi kesukaran. Dan saya percaya Anda adalah pahlawan-pahlawan iman. Menghadapi situasi sukar ini, Anda bukan kalah, Anda menang bersama dengan kuasa Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa, saudara ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari tumpangkan tangan-Mu atas setiap umat-Mu. Biarlah cara pandang kami berubah hari ini menghadapi situasi yang sedang bergoncang. Mungkin hari ini kami lemah, tapi kami berkata dengan iman, kami kuat. Bahkan yang lesu hidup kami pahlawan. Engkau akan nyatakan kuasa itu atas setiap kami. Engkau akan merubah keadaan setiap umat-Mu. Yang sakit jadi sembuh, yang kalah jadi menang, yang terpuruk diangkat, dibangkitkan oleh Tuhan. Bahkan situasi ekonomi yang lesu yang suka kami katakan dengan mulut kami berkata, perangi dengan iman, kami diberkati, rezekinya limpah, omset kami naik di bulan ini, bahkan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kekuatan yang Kau beri dalam hidup kami. Berkati umat-Mu dengan rumah tangganya, dengan pekerjaannya, berkati bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, buat cinta dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.